Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga pandemi pada tahun ini segera berakhir dan kita disegerakan untuk pembelajaran luring ke depannya. Baik anak-anakku sekalian, untuk teknik informatika part bagian kedua yang telah kemarin Bapak sudah menyampaikan untuk materi bab 2 teknik informatika part bagian pertama, yaitu tentang dasar sistem operasi komputer. Untuk teknik informatika part bagian kedua ini, materinya itu adalah tentang unit pengolahan logika dan aritmatika. Tapi sebelumnya jangan lupa tugas yang kemarin segera untuk dikumpulkan, dan nanti di akhir materi ini juga ada tugas lagi buat kalian. Jadi saran Bapak segera untuk menyerahkan tugas-tugasnya. Sebelum kita membahas tentang unit pengolahan logika dan aritmatika, sebelumnya Bapak akan mengingatkan kembali materi sebelumnya, yaitu tentang sistem dasar informatika. Sebelumnya yaitu untuk materi unit logika dan aritmatika, kalian harus mengenali tentang struktur CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah otak dari komputer, di mana CPU ini yang selalu menerima instruksi pengeksekusiannya dan kemudian menyajikan outputnya. Tanpa CPU, laptop yang kalian gunakan, yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak akan bisa menjalankan fungsinya. Maka dari itu, CPU ini adalah central unitnya, bagian utamanya daripada satu bagian utama daripada komputer atau sistem komputer. Ada 3 bagian utama di dalam CPU, yaitu adalah unit memori, kemudian input unit memori, kemudian input, kemudian output. Itu tiga komponen utama dalam CPU. Ada memori, ada input, ada output, ada unit memori. Unit memori ini yang menyimpan, sedangkan input ini yang memasukkan datanya seperti mouse, keyboard, dan sebagainya. Kemudian outputnya yang mengeluarkan datanya seperti speaker, headset, printer, monitor, dan lain-lain. Itu CPU di dalam CPU. Jadi CPU ini merupakan otak daripada komputer tersebut. Nah, materi hari ini unit logika dan aritmatika itu adanya di dalam CPU. Struktur CPU di sini. Struktur CPU, mungkin sebelum kita ke struktur CPU, bahwa kalian harus mengenal CPU dulu. CPU itu adalah Central Processing Unit, ya, otak daripada komputer yang sudah dikenal mulai tahun 1955. Hingga kini yang namanya struktur CPU ya seperti ini. Walaupun perkembangan teknologi semakin berkembang, tetapi struktur CPU ya cuma 3. Berdasarkan fungsinya, pada CPU itu ada 3 bagian utama dalam CPU. Salah satunya adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Arithmetic Logic Unit atau unit aritmatika dan logika atau disingkat dengan ALU, kemudian CPU dan memory unit.
Yang pertama, control unit. Struktur CPU yang pertama adalah control unit. Control unit ini adalah bagian dari CPU yang mengatur sistem komputer secara keseluruhan yang hanya memberikan arahan. Jadi tidak tidak benar-benar memproses data atau mengeksekusi instruksi. Instruksi yang hanya diambil, yang diterjemahkan lalu diarahkan ke komponen yang tepat untuk mengeksekusinya. Namanya CPU atau control unit. CPU ini hanya menerima data. Hanya menerima data. Kemudian dikirimkan data itu ke memori unit atau ke ALU. Data ini setelah diinput masuk ke dalam CPU, itu dikirimkan ke ALU misalnya. ALU itu adalah Arithmetic Logic Unit. Tugasnya ini menjalankan operasi aritmatika dan logika. Sesuai dengan instruksi yang terjemahkan. Kemudian lalu dikirim ke CPU. Setelah diterjemahkan oleh ALU, dikirim ke CPU. Nah, hasilnya itu akan dikirim ke memori unit atau ke RAM untuk diproses selanjutnya. Apakah disimpan atau ditampilkan ke layar monitor atau output unitnya. Kemudian bagian struktur CPU yang terakhir itu adalah memori unit. CPU ini memiliki unit memori yang terpisah dari RAM. Untuk memori ini terdiri dari register dan cache yang terdiri beberapa level seperti level 1 dan level 2. Jadi cache itu disimpan bukan di RAM tapi di CPU. Cache dan register itu disimpan di CPU, di control unitnya. Tetapi yang lebih cepat menyimpan, lebih cepat bekerjanya cache daripada register itu adalah register. Itu tentang struktur CPU. Next. Nah, sekarang kita bahas materi pada hari ini. Unit pengolahan logika dan aritmatika. Unit pengolahan logika dan aritmatika dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan ALU atau Arithmetic Logical Unit. ALU bertugas membentuk fungsi pengolahan data komputer yang dikirim melalui input unit atau unit input yang memasukkan data. ALU juga sering disebut dengan bahasa mesin atau machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. Di mana ALU itu terdiri dari dua bagian, dua unit, yaitu logika dan aritmatika boolean, yang masing-masing memiliki fungsi dan spesifikasi yang berbeda dan tugas sendiri-sendiri ya. Dimana misalkan aritmatika ini lebih ke operasi matematika, penghitungan matematika seperti penjumlahan, pengurangan, jumlahan tidak bertanda dan lain-lain. Sedangkan kalau logika fungsinya itu digunakan untuk mengoperasikan logika seperti AND, OR, SOR dan lain-lain. Tugas utama daripada ALU itu adalah melakukan perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program, di mana rangkaian daripada ALU itu yang digunakan untuk penjumlahan bilangan daripada aritmatika ini adalah disebut dengan adder. Adder digunakan untuk memproses operasi aritmatika. Adder juga disebut rangkaian kombinasi aritmatika, di mana adder ini ada 3 jenis rangkaian. Ada half adder 2 bit atau
full adder, 3 bit atau parallel adder, di mana parallel ini adalah rangkaian adder dengan menjumlahkan banyak bit dari half adder dan full adder. Yang pertama, half adder. Rangkaian half adder ini merupakan dasar penjumlahan bilangan biner yang terdiri dari 1 bit. Oleh karena itu, dinamai penjumlahan tidak lengkap. Jika A, misalkan A itu jumlahnya 0 dan B jumlahnya 0. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka dijumlahkan hasilnya adalah sum atau S sama dengan 0. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, kalau dijumlahkan maka hasilnya 1. Jika A 1 dan B 1, kalau dijumlahkan hasilnya 0. Jika A1 dan B1 dijumlahkan hasilnya sama dengan 0, dengan dipindahkan carry out itu sama dengan 1. Jadi dengan demikian half adder ini hanya memiliki 2 masukan A dan B, dan keluarannya disebut dengan carry out atau CY. Itu half adder. Kemudian full adder. Full adder ini menjumlahkan 2 bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan-bilangan biner. Masing-masing bit pada posisi yang sama saling dijumlahkan, di mana full adder ini sebagai penjumlahan pada bit selain yang terendah. Full adder menjumlahkan 2 bit input ditambah dengan nilai carry out dari penjumlahan bit sebelumnya. Output dari full adder adalah hasilnya penjumlahan atau sum dan bit kelebihannya atau carry out, dimana selanjutnya itu adalah parallel adder. Parallel adder ini adalah rangkaian penjumlahan dari 2 bilangan yang telah dikonversikan ke dalam bentuk biner. Misalnya ada register A dan B. Masing-masing register ini terdiri dari 4 bit biner, A3, A2, A1, A0, dan B3, B2, B1, dan B0. Ini contoh daripada parallel adder. Jadi kembali lagi bahwa materi hari ini yaitu tentang unit logikal, aritmatika dan logika. Oke, untuk tugas kalian yaitu menjawab sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kerja ALU atau aritmatika logical unit. Kemudian petunjuk dari materi ini, silakan kalian cari sumber jawaban dari pertanyaan itu. Sumber datanya bisa diambil dari media cetak atau elektronik, atau misalkan kalian cari di internet. Kemudian laporan hasilnya dalam buku tugas informatika dan kalian serahkan ke Bapak. Jadi untuk materi bab 2 ini sudah ada 2 tugas. Tugas yang minggu kemarin dan tugas yang hari ini, yaitu menjawab pertanyaan bagaimana cara kerja ALU atau aritmatika logical unit. Terima kasih, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan, selalu berpakai masker dan jaga jarak dan rajin cuci tangan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.